أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mengapa Kiai NU begitu takut dengan dakwah Salafi? Dinamika dakwah Islam di tanah air dalam 3 dekade terakhir diwarnai dengan fenomena pesatnya perkembangan dakwah Salafiyah yang bertujuan mengembalikan pemahaman umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan manhaj Salafus Saleh. Fakta demikian ternyata mengundang fobia luar biasa dari kalangan tradisionalis atau yang menyebut diri sebagai aswaja, di mana praktek-praktek keislaman mereka yang syarat pencampuradukan dengan budaya lokal mendapatkan koreksi dari kalangan Salafi. Perlu ditegaskan, makna aswaja dalam tem kaum tradisionalis bukanlah satu pengamalan beragama yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam akidah maupun ibadah sebagaimana definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya, melainkan satu model baru keislaman yang memadukan berbagai unsur semisal mazhab ilmu kalam asyairah, tasawuf, dan ritual-ritual amaliyah yang berasal dari warisan kultur Hindu-Buddha. Maka tak heran, berkembangnya dakwah Salafi dari Aceh hingga Papua mendatangkan kegelisahan dari kalangan tokoh aswajanu yang selama ini terlanjur menikmati kedudukan begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat santri. Beragam cara mereka gunakan untuk membendung dan mendiskreditkan dakwah Salaf. Akan tetapi, semakin dibendung, dakwah Salaf justru makin tak terbendung. Semakin difitnah, justru semakin banyak yang tercerahkan dengan dakwah Salaf. Pada tahun 2009 misalnya, rumah sejumlah penganut Salafi di Gerung, Lombok Barat diserang warga yang masih jahil dengan sunnah. Kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Provinsi NTB. Namun dengan peristiwa tersebut, yang kemudian diliput luas oleh sejumlah media nasional justru menyebabkan masyarakat semakin familiar dengan istilah Salafi Wahabi, dan ujung-ujungnya mereka penasaran mencari tahu, apa sih sebetulnya Salafi Wahabi itu. Munculnya Radio Roja dan Roja TV sebagai salah satu media dakwah Salafi yang memantik reaksi para tokoh sufi tradisionalis untuk memperingatkan jamaahnya agar tidak mendengarkan dan menonton siaran tersebut, rupanya malah menjadi iklan gratis yang menyebabkan Radio Roja dan Roja TV kian dikenal luas. Upaya-upaya sejumlah Kiai NU yang berusaha menyebarkan opini di tengah masyarakat soal sesatnya ajaran Salafi Wahabi justru berujung pada turun tangannya MUI meneliti gerakan tersebut, dan hasilnya MUI Jakarta Utara dengan tegas menyatakan, Salafi bukan aliran menyimpang. Begitu pula opini publik baca penyesatan publik, yang coba dibangun Kang Said Agil Siraj Ketua Umum PBNU yang alumni Saudi, bahwa ideologi Wahabi merupakan akar dari terorisme di tanah air pun mentah di tengah jalan. Nyatanya, dalam beberapa tahun terakhir dakwah Salafiyah justru semakin berkembang di kalangan aparat pemerintahan. Bahkan tak jarang para dai Salafi memberikan tausiah di Masjid Mabes Polri, Masjid Polda Metro Jaya, atau Masjid PTIK. Teranyar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, malah mendatangkan ulama Salafi murid Syekh Albani, yakni Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi untuk berdakwah kepada para napi terpidana teroris agar kembali kepada pemahaman Islam yang hak. Mungkin masih lekat pula dalam benak kita, tatkala di penghujung 2009 taklim Ustadz Zainal Abidin, dai Salafi mantan santri tambak beras di Masjid Amar Ma'ruf Bekasi yang membedah buku jihad melawan teror diserang sejumlah orang yang ditengerai sebagai simpatisan Jamaah Ansharut Tauhid, JAT. Dengan demikian, jelas sudah beda antara Salafi dengan takfiri. Kaum Salafi menyeru kepada Tauhid, Sunnah, dan pemahaman sahabat Nabi yang di dalamnya termasuk ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Sedangkan jamaah takfiri menyeru kepada pengkafiran terhadap pemerintah RI serta hasutan untuk membenci atau bahkan memberontak terhadap pemerintah. Lantas, apa yang menyebabkan Kiai Aswaja NU begitu membenci Salafi dan ketakutan dengan pesatnya perkembangan dakwah Salaf? Apabila kita mencermati sejarah dakwah para rasul, niscaya akan dijumpai bahwa kelompok yang paling keras menentang dakwah tauhid para rasul tersebut adalah mereka yang selalu menamakan dirinya sebagai pembela ajaran nenek moyang. Begitu pula kita dapati hari ini, yang paling keras menentang dakwah Salaf yang mengajak umat Islam untuk memurnikan peribadatan kepada Allah, adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai pemelihara tradisi nenek moyang. Selanjutnya, berkembangnya dakwah Salafiyah di tengah masyarakat sama artinya dengan terbongkarnya klaim dusta Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Nyatanya, yang mereka praktekkan bukanlah akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya, melainkan amalan-amalan ahli bidah wal firqah, entah itu firqah Asariyah, Sufiyah,
kuburiyah, batiniyah, filsafat, hingga kejawen yang saling bercampur aduk. Dan terakhir, tentu saja dengan tersebarnya pemahaman salafiyah di tengah masyarakat akan menyebabkan jatuhnya status sosial kiai tradisionalis yang selama ini menikmati sikap pengultusan luar biasa dari kaum santri maupun masyarakat awamnya, dan ujung-ujungnya turut pula mematikan income sebagian kiai yang juga rangkap profesi sebagai dukun berjubah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kebenaran al-haq itu akan senantiasa mendapatkan pertolongan, namun juga penuh dengan rintangan, maka engkau tidak perlu heran, karena semua itu sudah menjadi ketetapan Allah yang Maha Pengasih. Dengan itulah, akan nampak jelas mana tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana musuhnya, dan dengan itu pula, manusia terpisah menjadi dua kelompok antara yang selamat dan yang tersesat. Syair An-Nuniyah 1-17. Sekian penjelasan singkatnya, semoga tercerahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar dapat update terbaru video-video kajian sunnah lain sesuai dengan pemahaman para salaf.